We could all die! Remember, the dead feel no pain. Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita film yang berjudul No Surrender. Film ini diangkat dari kisah nyata dan dirilis pada tahun 2018. Menceritakan tentang perjuangan seorang jenderal Mesir bernama Yosef. Dia melawan penjajahan tentara Inggris. Dia diancam hukuman mati dan hartanya dihancurkan. Tapi Yosef tidak takut. Film ini akan membuat kita kagum akan jiwa kepemimpinan Jenderal Yosef. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke alur ceritanya. Scene diawali pada tahun 1940 di kota Alexandria di Mesir. Diperlihatkan seorang gadis cantik yang sedang menjahit di atas kapal, bernama Hen. Karena angin yang terlalu kencang membuat kainnya jatuh. Saat Hen mau mengambilnya, ada dua tentara Inggris yang sedang naik kuda menghampirinya. Melihat gadis cantik membuat tentara itu terbawa hawa nafsu. Lantas Hen pun diperkosa. Tak jauh dari situ ada pemuda yang sedang mengaji. Pemuda itu bernama Ali. Dia mendengar ada wanita yang berteriak. Segera Ali membangunkan dua temannya. Sesampai di dermaga, Ali melihat Hen sudah sekarat dan sontak membuat Ali marah. Tentara itu menyuruh Ali untuk pergi dan mengancam akan menembaknya. Tapi Ali tidak takut. Melihat Ali yang ditembak, dua temannya langsung menyerang tentara Inggris itu. Dengan kondisi yang sekarat, Ali tetap mau menyelamatkan Hen. Tapi Ali sudah tidak bisa bertahan lagi. Temannya berhasil membunuh salah satu tentara itu dan segera berlari menghampiri Ali. Tapi Ali sudah tidak bisa tertolong. Besoknya seorang jenderal bersiap pergi bekerja. Jenderal itu bernama Yosef. Tak lama adiknya muncul untuk memberikan sarapan. Kemudian Yosef mendatangi adik terakhirnya yang sedang sakit dan menyuruhnya untuk sarapan. Kemudian berangkat ke kantornya. Di kantor, Yosef dihampiri wanita penghibur bernama Sarah. Sarah ditahan Yosef karena telah mencuri dan dia tidak diperbolehkan keluar dari kantor itu sebelum Yosef memberi izin. Dia menghukumnya agar Sarah bertobat. Kemudian di ruangannya terlihat ada Hen. Dia menangis dan trauma akan kejadian semalam. Hen menjelaskan kejadian semalam. Yosef merasa kasihan dan memberikan mantelnya supaya Hen tidak kedinginan. Scene berpindah di kamp tentara Inggris yang bermarkas di Alexandria. Petugas di situ melaporkan ke pusat kalau ada dua tentara yang hilang. Diperlihatkan dua teman Ali bernama Sa'ad dan Ibrahim sementara memandangi jenazah Ali. Sa'ad takut mereka akan dihukum mati oleh tentara Inggris karena sudah membunuh salah satu pasukannya. Ibrahim menenangkan Sa'ad dan berkata kalau Jenderal Yosef akan melindungi mereka. Yosef dikenal rakyat sebagai jenderal yang kesatria dan adil. Tiba-tiba Yosef datang dan menyuruh agar mengabari keluarga Ali supaya Ali bisa dikuburkan. Kemudian saat Ibrahim dan salah satu tentara Inggris dibawa ke kantor polisi. Di kamp tentara Inggris, jenazah salah satu tentara itu ditemukan. Sang istri pun menangis dan mengutuk tempat itu. Terlihat seorang jenderal Inggris bernama Adam sangat marah. Di situ datang salah satu petinggi Mesir bernama Riyad. Adam menyuruh Riyad untuk membawa kembali salah satu tentara Inggris beserta dua orang yang membunuhnya. Di kantor Yosef terlihat tentara itu yang bernama Mark. Mark adalah keponakan Jenderal Adam. Mark mengancam Yosef, jika berani memenjarakannya pamannya akan marah. Tapi Yosef tidak peduli. I'm General Yusuf El-Mazr in your mine. Mark pun dijebloskan ke penjara. Tak lama Riyad sampai dan langsung menemui Yosef. Di dalam, Riyad menyuruh agar Mark dibebaskan. Tapi Yosef menolak karena Mark sudah melakukan kejahatan membunuh dan memperkosa. Mark harus dibawa ke pengadilan. Riyad mengancam kalau Jenderal Adam akan marah. Bukannya takut, Yosef malah menantang Jenderal Adam untuk mengambil sendiri. Melihat Yosef yang keras kepala, akhirnya Riyad pergi. Di sini kita bisa melihat kebijaksanaan Jenderal Yosef. Kalau memang salah siapapun dia harus tetap dihukum. Mendengar kabar kalau Yosef tidak mau menyerahkan Mark, tentara Inggris pun bersiap melakukan peperangan. Mereka pun bergerak ke kota.
Terlihat ada polisi bernama Saleh. Dia melihat tentara Inggris yang mendekat. Dia pun berlari ke kantor menemui Yosef. Yosef memerintahkan anak buahnya untuk bersiap-siap. Yosef pergi ke gudang senjata dan menyuruh Saleh membagikan semua senjata ke polisi. Melihat kepanikan yang terjadi, Sarah membawa Hen ke tempat yang aman. Tentara Inggris mengambil paksa rumah warga untuk dijadikan tameng. Di dalam kantor, pintu utama ditutup dengan semua barang. Yosef mengatakan kalau kita tidak akan mati. Dia memberi motivasi pada pasukannya. Dari luar ada menyuruh seorang penerjemah untuk membacakan sebuah perintah. Isinya adalah Yosef harus menyerahkan Mark beserta 2 orang yang membunuh teman Mark. Kemudian Yosef dituduh melakukan pemberontakan. Konsekuensinya Yosef harus dihukum mati. Orang yang membantu Yosef akan dihukum mati juga. Hal itu membuat para polisi panik. Adam pun memberikan waktu sampai matahari terbenam. Kalau Yosef menolak, kantornya akan dihancurkan. Akan tetapi Yosef tidak peduli. Berpindah ke sel Ibrahim dan Sa'ad. Ada laki-laki yang menghampiri mereka. Dia bernama Asaura. Asaura mengetahui kalau serangan Inggris di depan karena ulah Sa'ad dan Ibrahim. Asaura menyuruh mereka menceritakan kronologinya. Sarah menyuruh Hen untuk beristirahat. Hen menangis karena situasi sekarang karena ulah dirinya. Sarah pun menenangkannya. Di sisi lain, Adam memeriksa biodata Yosef. Ternyata Yosef adalah anak jenderal polisi. Dia juga mempunyai 2 saudari. Adam tahu kalau Yosef tidak akan menyerah begitu saja. Adam menyuruh anak buahnya untuk memutuskan keran air di kantor itu. Di dalam, Yosef dan Saleh memantau situasi. Yosef menyuruh agar semua napi dibebaskan melalui ruang bawah tanah. Yosef menyuruh Saleh pergi bersama para napi, tapi Saleh menolak. Yosef memaksa agar Saleh menurut. Tekad Saleh sudah bulat untuk setia ke jenderal. Dia memberikan tugas itu ke petugas lainnya. Akhirnya aliran air pun dihancurkan. Saleh memberikan tugas tadi ke Sersan Asis. Karena Asis adalah polisi yang paling tua, dia tak seharusnya berada di perang ini. Akhirnya para napi pun dibebaskan, kecuali napi bernama Edar dan Mark. Yosef pun mengambil Sa'ad dan Ibrahim. Yosef berkata kepada napi, "Kami membebaskan kalian karena kalian tak harus mati di tempat ini. Tapi kalian jangan mengulangi kesalahan kedua kalinya." Hen tidak dibebaskan karena dia adalah saksi atas kekejaman tentara Inggris. Sarah tidak mau pergi karena dia kasihan dengan Hen dan ingin menjaganya. Para napi pun pergi dipandu oleh Sersan Asis. Lalu Jenderal Yosef berpidato ke seluruh polisi. "Kalau ada yang mau pergi, silakan. Karena ini bukan salah kalian. Silakan bicara kalau ada yang mau pergi." Semua polisi tak ada yang berbicara. Yosef bertanya ke polisi bernama Salah, "Pulanglah jaga anakmu." Salah pun menjawab, "Anakku mempunyai Tuhan. Tuhan akan menjaganya." Kemudian Yosef bicara ke Said, "Ayahmu sedang sakit. Pulanglah rawatlah ayahmu." Tapi jawaban Said sama, "Ayahku mempunyai Tuhan yang akan merawatnya." Di luar, Adam menyuruh anak buahnya untuk bersiap-siap menembak. Asis pun berpamitan ke Saleh. Saat tentara Inggris mau menembak, para napi pun muncul. Hal itu membuat tentara Inggris tidak jadi menembak dan memeriksa para napi. Anak buah Adam mengatakan kalau Mark tidak ada. Adam memerintahkan prajuritnya masuk lewat ruang bawah tanah. Saleh menyiapkan bom di ruang bawah tanah. Saat prajurit itu masuk, boom! Tiba-tiba Asaura muncul dan membuat Saleh kaget. Asaura menjelaskan alasannya tidak kabur, karena setelah mendengar cerita dari Sa'ad dan Ibrahim, dia merasa kasihan kepada Hen dan ingin membantunya. Yosef pun hanya bisa terdiam. Yosef melihat di luar, Asis disiksa oleh tentara Inggris. Tak lama Adam menelepon Yosef. Adam memaksa untuk segera memberikan keponakannya agar masalah tidak menjadi panjang. Tapi Yosef berkata, "Silakan ambil keponakanmu di pengadilan." Mendengar itu Adam marah. Adam ingat Yosef mempunyai 2 saudari. Adam mengancam menculik saudari Yosef.
Adam memberikan waktu 1 jam buat Yosef menyerahkan keponakannya. Kalau lebih dari 1 jam maka saudarinya mati. Mendengar hal itu Yosef bingung. Asaura pun menawarkan diri untuk menyelamatkan saudari Yosef. Dia ahli dalam hal memanjat. Dia yakin lebih cepat sampai ke rumah Yosef daripada tentara Inggris yang naik mobil. Yosef menolaknya karena tak ingin Asaura bernasib sama seperti Aziz. Tapi Asaura bilang, percayalah padaku. Akhirnya Yosef mengizinkan Asaura pergi. Yosef pun meminta bantuan Sarah untuk mengalihkan perhatian. Sementara Asaura pergi memanjat rumah-rumah, Sarah pun mulai menari. Benar saja, pandangan tentara Inggris terfokus ke Sarah. Asaura pun berangkat. Tentara Inggris juga berangkat menggunakan mobil. Terlihat saudari Yosef sedang makan malam. Tak lama tentara Inggris sampai, tapi saudari Yosef sudah pergi. Asaura berhasil menjalankan misinya. Asaura kembali dan bilang kalau saudarinya sekarang ada di rumah kerabatnya. Mereka sudah aman. Adam pun marah karena anak buahnya gagal menjalankan misi. Dia memerintahkan untuk melakukan penyerangan. Pintu utama pun didobrak. Yosef segera mengambil Mark dan membawanya ke atas. Yosef mengancam akan menembak Mark. Strategi Yosef berhasil. Adam menyuruh anak buahnya berhenti menembak. Dia takut keponakannya tertembak juga. Kemudian Riyad bertemu dengan Adam. Adam mengatakan kalau Yosef telah membunuh beberapa tentara Inggris. Ini artinya pemberontakan sipil. Adam menyuruh Riyad memanggil kepolisian Mesir lainnya untuk membantu dan mengumumkan ke penjuru Mesir kalau ada seorang jenderal pengkhianat. Riyad sadar kalau itu adalah fitnah. Dia tahu Yosef dikenal sebagai jenderal yang jujur dan adil. Tapi karena Riyad takut ke Adam, dia menurut saja. Akhirnya pengumuman pun dimulai. Orang yang mengenal Yosef tahu kalau itu adalah fitnah, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Edar menyemangati Yosef. Edar adalah teman ayah Yosef. Dia dipenjara karena membunuh tentara Inggris. Dia mengatakan kalau Yosef sudah berada di jalur yang benar, jadi jangan takut. Kemudian diperlihatkan seorang napi bernama Scott. Dia adalah prajurit Adam yang handal, tapi dia agak sedikit gila. Jadi dia dikurung sekarang. Adam memanggilnya untuk berperang kembali. Yosef ditelepon Riyad. Riyad mengatakan kalau Adam ingin sesama polisi Mesir saling bunuh. Jenderal polisi bernama Hamzah telah mengumpulkan pasukannya untuk menyerang kantor Yosef. Yosef kaget mendengar kabar itu. Yosef meminta bantuan Asaura untuk menemaninya pergi ke rumah Hamzah malam ini. Terlihat masyarakat setempat antusias berkumpul untuk melihat kondisi Yosef. Yosef bersiap-siap pergi ke rumah Hamzah. Dia menyerahkan kepemimpinan ke Edar untuk sementara. Yosef berangkat dan sampai ke rumah Jenderal Hamzah. Asaura pun berjaga-jaga di luar. Di dalam Yosef mengatakan kalau semua itu adalah fitnah. Ini adalah rencana Adam supaya polisi Mesir saling serang. Hamzah mengatakan kalau dia sudah tahu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena pemerintah Mesir sudah memutuskan kalau Yusuf bersalah. Saat kembali mereka melihat ada 2 tentara Inggris. Asaura tak sengaja terpeleset. Tentara Inggris menyerang Asaura, tapi Yosef menolongnya. Asaura mengambil senjata mereka dan menyuruh Yosef untuk manjat duluan. Tiba-tiba ada tentara Inggris lainnya yang datang. Segera Asaura menembaknya. Tapi seketika Asaura membeku karena baru kali ini dia membunuh. Dia pun ditangkap. Paginya dia akan dihukum gantung karena telah membunuh tentara Inggris. Kemudian Yosef diberi pilihan. Asaura bisa saja dibebaskan asalkan Yosef mau menggantikannya. Di dalam Yosef memutuskan untuk menggantikannya. Edar pun menghalanginya. Akhirnya Yosef keluar dan membuat semua orang bersedih. Yosef memasangkan tali ke lehernya dan memberikan kata-kata terakhir. Tiba-tiba Edar menembak tali Yosef. Polisi anak buah Hamzah datang menyerang tentara Inggris. Hamzah ternyata ingin membantu Yosef meskipun jabatannya adalah taruhannya.
Masyarakat, polisi, semuanya bersatu melawan Inggris. Dan Scott pun dikeluarkan. Tentara Inggris pun banyak yang tewas karena melawan rakyat yang banyak. Di dalam kantor, Scott menyandra Hen. Tiba-tiba Joseph muncul. Duel antara mereka pun terjadi. Scott benar-benar kuat. Joseph mencari cara untuk mengalahkannya. Joseph mengaitkan sebuah bom. Kemudian Joseph membawa Mark, Ibrahim, dan Said untuk pergi dari tempat itu. Mereka pun dikejar tentara Inggris. Asaura juga membawa pergi Sarah dan Hen. Adam yang tinggal sendiri dibunuh oleh ratusan warga. Karena Joseph terus dikejar, Eddard memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya. Kemudian Joseph menjalani sidang. Joseph bersalah karena banyak warga sipil kehilangan nyawa, tapi hakim mengatakan kalau tindakannya benar. Joseph hanya ingin melindungi hak warga sipil dan menentang orang yang tidak benar. Joseph pun diberikan dokumen baru dengan nama baru, supaya publik tidak curiga. Mayat Joseph akan digantikan mayat Mark yang dibakar. Dan film pun tamat. Nah, gimana alur ceritanya? Pelajaran yang kita dapat dari film ini, kita harus membela kebenaran. Semoga Indonesia melahirkan jenderal-jenderal seperti Joseph. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.